Halo, assalamualaikum ana ustazah. Sobahul khair, kaifa halukum? Semoga ana ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ana ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke anak ustazah, hari ini kita lanjutkan ke pembelajaran tematiknya ya nak ya, pada tema baru yaitu tema 5 subtema 1 pada pembelajaran ke-1. Oke anak ustazah, sesuai dengan judul di buku tematik kita tema 5 yaitu tentang cuaca, ada yang anak ustazah ketahui tidak ya apa itu cuaca? Ya, cuaca itu merupakan keadaan udara ya nak ya. Jadi keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu singkat atau waktu tertentu dan dapat berubah-ubah. Misalnya keadaan udara itu cerah, panas, dingin dan juga hujan. Kita juga dapat mengetahui cuaca yang terjadi itu berdasarkan keadaan langit, yaitu dengan melihat awan. Jenis awan yang berbeda menandakan cuaca yang berbeda juga ya nak ya. Misal cuaca berawan itu berarti sinar matahari di bumi terhalang oleh awan, atau cuaca cerah itu menandakan berarti langit terang dan tidak berawan karena cahaya matahari bersinar terang. Kemudian cuaca panas itu matahari bersinar sangat terang dan terasa panas. Sedangkan cuaca dingin yaitu artinya udara terasa dingin, suhu udara amat rendah. Dan terakhir cuaca hujan yaitu berarti akan turun titik-titik air hujan dari udara. Nah seperti itu ya nak ya, keadaan langit dapat kita lihat dari melihat awan. Selanjutnya mari kita baca bersama ya nak ya. Televisi menayangkan acara perkiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Nah itu di garis bawahi ya nak ya, pengertian dari cuaca di buku anak ustazah. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu ada cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia juga berubah. Selanjutnya mari kita baca bersama teks bacaan di bawah ini ya nak ya. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah menjadi mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit semakin gelap, angin bertiup cukup kencang, hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari, mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin, saat siang hari cuaca terasa sangat panas, sore hari cuaca terasa dingin, angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda, Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar, sedangkan cuaca malam hari terasa lebih dingin. Kemudian, udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan aktivitasnya dengan belajar. Ayo kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut ini. Nah, sekarang tugas anak ustazah, silakan tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada 5 gambar ya nak ya. Jadi dituliskan keadaan cuaca seperti apa yang sesuai pada gambar di samping. Selanjutnya di bawah ini, nah ada simbol-simbol cuaca ya nak ya. Coba diamati baik-baik.
Di sana ada gambar malam hari yang cerah, ada bulan dan bintang ya nak ya. Terus ada simbol gambar awan yang sedang hujan, ada gambar mendung, cerah, matahari bersinar itu nak ya. Kemudian ada berawan. Nah, tugas anak ustazah juga amati cuaca selama 5 hari dan lengkapi tabel di bawah ini dengan menggunakan simbol cuaca. Dimulai dari hari Rabu dan Senin, Selasa tadi coba diingat-ingat kemarin kira-kira cuacanya seperti apa ya. Misalkan kemarin cuacanya cerah, oke digambar ya nak ya, gambar matahari cerah. Oh kemarin hujan, ya sudah hari Selasanya dibuat hujan, misalnya seperti itu. Jadi mulai dari Rabu, Kamis dan Jumat anak ustazah diamatin ya. Selanjutnya yang di bagian bawah itu tidak perlu dikerjakan lagi ya nak ya. Yang tuliskan informasi itu tidak perlu dikerjakan. Kemudian Udin menonton berita perkiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin, 1 loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. 1 kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Nah, kali ini kita akan belajar matematika mengenai pecahan biasa ya nak ya. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian, berarti setiap potongannya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4 dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Nah, ustazah, untuk itu mari kita mengenal pecahan sederhana, yaitu ada yang setengah, 1/3, 1/4 dan 1/6. Coba perhatikan potongan kue A dan kue B di bawah ini. Potongan kue A yaitu 1 dibagi 2 bagian yang sama besar ya nak ya. Ada yang diarsir, ada yang tidak. Nah, nilai tiap bagian 1/2 atau bisa disebut dengan 1/2. Yang diarsir 1 dari 2 bagian, maka nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah seperti itu ya nak ya. Pada poin keempat 1/2. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Kemudian lihat di kue yang B. 1 dibagi 4 bagian sama besar. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Nah, yang diarsir ada 1 dari 4 bagian ya nak ya. Pada kue yang B itu maka nilainya 1/4 atau bisa disebut dengan 1/4. Maka lambang pecahan 1/4 yaitu 1/4. Nah, satunya itu disebut pembilang. Yang bagian atas itu namanya pembilang ya nak ya. Sedangkan 4 disebut dengan penyebut. Diingat-ingat ya nak ustazah. Oke anak ustazah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pecahan sederhana. Nah, kita akan belajar menuliskan lambangan pecahan untuk soal di bawah ini. Nah, anak ustazah, sebelum kita masuk ke soal ini, sebelumnya kita telah mengenal ya nak ya, pecahan biasa itu seperti ini. Misalnya 1/4, setengah, 1/3, 1/4 ya nak ya. Dan diingat lagi bahwa yang bagian atas itu disebut pembilang. Sedangkan di bagian bawah 4 itu disebut penyebut. Itu poin yang paling penting yang mesti anak ustazah ingat pada pembelajaran pecahan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Ustazah contohkan 2 soal atau 3 soal. Nanti selanjutnya anak ustazah dikerjakan secara mandiri ya nak ya. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Seperti yang kita ketahui ya nak ustazah, pizza itu bentuknya lingkaran. Berarti di sini sudah terlihat ada berapa potong bagian anak ustazah? Ada 1, 2, 3 dan 4. Nah, berarti di sini ada 4 potong bagian sama besar. Dan berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Lihat, di sini ada yang hilang ya nak ya.
Berarti pizza yang di sini sudah dimakan Udin. Berarti di sini kita tulis yaitu 1 per, ada berapa bagian di sini, Nak? Ada 4. 1 2 3 4. Berarti di sini kita tulis yaitu 1 per 4. Oke, paham tuh mana Ustazah? Selanjutnya nomor 2. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian sama banyak? Nah, di sini apelnya ada berapa, Nah Ustazah? Ada 1. Dan di sini orang yang menerima dan dipotong berapa banyak di sini? Dipotong menjadi, kita hitung dulu ya Nak ya. 1 2 3. Jadi apel ini sudah dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Dan berapa banyak bagian sama banyak bagi orang yang atau bagi anak-anak yang menerimanya? Untuk Siti, Lani, dan Dayu. Maka jawabannya adalah 1 per 3. Jadi apel tadi ada 1 ya Nak ya. Kita tulis 1, kemudian dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Ada berapa? 1 2 3. Dan perlu diingat lagi anak Ustazah, kalau yang atas ini disebut pembilang, sedangkan yang bawah itu disebut penyebut. Oke, sampai sini paham anak Ustazah? Oke, lagi soal selanjutnya. Coba lihat di sini. Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti. Nah, jadi di sini anak Ustazah silakan membaginya sama besar. Kira-kira jawabannya apa ya? Nah, selanjutnya untuk nomor 3, 4, 5, dan 6. Nomor 7 itu diganti nomor 6 ya Nak ya. Silakan dikerjakan secara mandiri. Dan selanjutnya mari kita bernyanyi bersama ya Nak ya, tentang lagu Ambilkan Bulan Bu ciptaan Ade Mahmud. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahyanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahyanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Oke, alhamdulillah, barakallahu fikum ana Ustazah. Semoga pembelajaran hari ini berkah dan ana Ustazah semakin lebih paham lagi. Oke, syukron ana Ustazah. Wassalamualaikum.